Vladimir Putin akan sangat menyesal karena memulai perang melawan Ukraina, tetapi saat itu sudah terlambat. Financial Times hari ini menyebut bahwa inilah kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin Tiongkok Xi Jinping kepada Donald Trump. Media tersebut menulis bahwa menurut informasi orang dalam mereka, pemimpin Tiongkok Xi Jinping dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Donald Trump di Beijing menyatakan bahwa Vladimir Putin pada akhirnya bisa menyesali keputusannya untuk menginvasi Ukraina. Menurut sumber, pemimpin Tiongkok membuat pernyataan ini saat membahas perang Rusia-Ukraina. Namun sebelumnya, selama percakapan yang terbuka dan langsung dengan Presiden Joe Biden, ia tidak pernah mengungkapkan pendapatnya tentang Putin dan konflik militer yang sedang berlangsung. Namun benarkah Xi Jinping bisa mengatakan hal seperti itu? Dan adakah dasar untuk pernyataan seperti itu berdasarkan hasil KTT antara Xi Jinping dan Donald Trump? Mari kita bahas hal ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan sebelum kita mulai, sebentar saja perhatian Anda, karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya sedang tinggal di luar negeri. Bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apapun. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi di deskripsi video ini ada tautan. Dengan mengkliknya, kalian langsung mendapatkan diskon 50% dari channel YouTube Alexei Peci. Sekarang kita lanjut ke episodenya. Jadi, Financial Times menegaskan bahwa komentar Xi Jinping muncul di tengah situasi perang Rusia melawan Ukraina. Setelah 4 tahun, bahkan fase perang garis depan skala penuhnya pun telah menemui jalan buntu. Dan Kiev menjadi lebih efektif dalam menggunakan drone untuk menyerang pasukan Rusia dan target jauh di pedalaman Rusia yang dekil. Dan karena itu, Xi Jinping mengatakan kepada Trump bahwa Putin akan menyesal telah memulai perang ini. Akhirnya, pemerintahan Trump merilis laporan tentang pertemuan puncak antara Trump dan Xi di Beijing. Tetapi dalam laporan itu tidak disebutkan bahwa para pemimpin kedua negara membahas perang Rusia-Ukraina sama sekali. Di sini saya akan sedikit menyimpang. Mari kita bahas hasil kunjungan Trump ke Beijing menurut versi Gedung Putih sendiri. Secara khusus, di situs web Gedung Putih disebutkan bahwa para pemimpin, kutipannya, sepakat bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok harus membangun hubungan konstruktif yang stabil secara strategis berdasarkan keadilan dan timbal balik. Disebutkan bahwa Xi Jinping akan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada musim gugur tahun ini, serta bahwa, kutipannya, kedua negara akan saling mendukung sebagai tuan rumah KTT G20 dan sebagai pendukung. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa kedua pemimpin sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka menyerukan dimulainya kembali aktivitas di Selat Hormuz. Dan mereka sepakat bahwa tidak ada negara atau organisasi yang boleh diizinkan memungut biaya. Ya, untuk lewatnya kapal-kapal. Selain itu, menurut dokumen tersebut, Trump dan Xi menegaskan kembali tujuan bersama mereka untuk denuklirisasi Korea Utara. Dalam hal hubungan ekonomi, mereka mengusulkan pembentukan 2 lembaga antar negara baru, yaitu Kamar Dagang dan Dewan Investasi. Kamar Dagang akan memungkinkan pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Tiongkok untuk mengatur perdagangan bilateral barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori barang yang dianggap sebagai ancaman serius bagi perekonomian. Dewan Investasi akan menyediakan wadah untuk diskusi antar pemerintah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan investasi. Kesepakatan dalam hal perdagangan internasional juga telah dicantumkan. Selain itu, dilaporkan bahwa Tiongkok akan mempertimbangkan kekhawatiran Amerika Serikat terkait defisit dalam rantai pasokan unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya, termasuk yttrium scandium, neodymium, dan indium. Selain itu, Gedung Putih menyatakan bahwa ternyata Tiongkok telah menyetujui hal ini. Ini adalah poin yang menarik. Telah menyetujui pembelian awal 2.200 pesawat Boeing Amerika untuk maskapai penerbangan Tiongkok. Dan juga, selama 3 tahun ke depan, Tiongkok akan membeli produk pertanian Amerika Serikat senilai setidaknya 17 miliar dolar per tahun. Tiongkok juga setuju untuk mencabut semua pembatasan impor daging sapi dan unggas Amerika. Itu saja. Tapi tentang Ukraina, seperti yang Anda pahami, tidak ada sepatah kata pun. Pada saat yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa publikasi media Inggris tentang Xi Jinping yang mengkritik Putin saat bertemu dengan Trump adalah murni fiksi.
Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Xi memutuskan untuk tidak merusak KTT dengan Putin yang dimulai hari ini. Namun demikian, ada tanda-tanda bahwa perang yang dijalankan Putin tidak berjalan sesuai rencana, dan Xi Jinping punya alasan untuk mengatakan bahwa Putin benar-benar akan menyesalinya. Kenapa saya bilang begitu? Putin memutuskan untuk melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, 3 minggu setelah kunjungan ke Tiongkok, di mana bersama Xi Jinping mereka mengumumkan kemitraan tanpa batas. Sebelumnya, Amerika Serikat berulang kali menuduh Tiongkok memasok barang dwiguna ke Rusia yang membantu Moskow melakukan aksi militer terhadap Kiev. Beijing tentu saja selalu membantah mendukung Moskow. Dan hari ini di Duma Negara Federasi Rusia tiba-tiba secara terbuka dibicarakan bahwa Rusia perlu segera mengakhiri perang di Ukraina, karena ekonomi Rusia tidak akan mampu bertahan jika perang ini berlangsung lama. Operasi militer khusus. Воєнної операції. Pernyataan seperti itu disampaikan oleh anggota Duma Negara dari Partai Komunis Federasi Rusia, Rinat Suleymanov. Dan mohon maaf, berikut kutipannya. Secara resmi, 40% anggaran federal digunakan untuk pertahanan dan keamanan. Lalu, tentang perkembangan, investasi, dan penanaman modal, apa yang bisa dibicarakan? Baik tank maupun peluru tidak memiliki nilai konsumsi. Ekonomi memproduksinya, tetapi masyarakat tidak bisa mengonsumsinya. Itu murni pengeluaran. Dan menurut kata-kata anggota Dewan Rusia yang satu ini, pengeluaran besar untuk sektor pertahanan memang menciptakan lapangan kerja, tetapi pada saat yang sama menyebabkan inflasi meningkat dan mengurangi pengeluaran sosial serta investasi dalam anggaran. Selain itu, deputat kecil ini menekankan bahwa bahkan setelah perang berakhir, akan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkan wilayah yang diduduki, serta mendukung dan membantu adaptasi mereka yang kembali dari garis depan. Ya, seperti para fanya Rusia yang liar itu dan sebagainya. Ya, tapi kemungkinan besar mereka akan dibuang begitu saja. Ya, itulah Rusia. Namun perlu dipahami bahwa pernyataan Financial Times tentang Xi Jinping yang diduga mengatakan kepada Trump bahwa Putin akan menyesal terdengar aneh. Nah, dan efek telepon rusak di sini bisa terjadi setidaknya 2 kali. Pertama, orang Amerika bisa saja salah paham atau salah menerjemahkan dari bahasa Tiongkok. Kenapa begitu? Karena kita tahu persis bagaimana Trump memperlakukan para penerjemah. Dan kita ingat bahwa utusan khususnya, Stephen Witkoff, pernah terbang ke Putin untuk negosiasi terkait perang Rusia melawan Ukraina, dan di sana dia menggunakan jasa penerjemah Rusia yang dekil. Nah, kedua, ini bukan pernyataan langsung dari Xi Jinping, melainkan penilaian dari administrasi Trump yang diceritakan ulang oleh sumber-sumber. Dan kita tahu persis seperti apa penilaian yang diberikan oleh administrasi Trump. Nah, saya ingatkan, di era Trump, negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina sudah hampir mencapai perdamaian. Ya, sekitar 500 kali. 500. Perang melawan Iran juga sudah diakhiri sekitar 15 kali. 15. Perjanjian nuklir dengan Iran juga sudah dia buat sekitar 30 kali mungkin. Jadi, kita harus sangat skeptis terhadap hal ini. Pada kenyataannya, jika Xi Jinping benar-benar ingin agar Vladimir Putin menyesal, maka dia akan melakukan sesuatu agar Putin benar-benar menyesal. Saat ini, Xi Jinping melakukan segala sesuatu untuk menjaga Putin tetap bertahan. Karena Xi Jinping diuntungkan jika Rusia yang liar dan agresif, seperti yang mereka sebut diri mereka sendiri, beruang ini beruang yang liar, tidak berpendidikan dan kasar ini tetap ada. Agar Rusia tetap bertahan dengan citra seperti itu sebagai momok bagi seluruh Barat. Saya akan mengakhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.